Fun fact, tahu gak sih, di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-13 dikatakan demikian. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Dikatakan mereka agramatos atau tidak terpelajar. Seringkali kita tertipu dengan mengatakan bahwa murid-murid Yesus itu orang yang tidak terpelajar, orang biasa. Padahal bukan, saudara. Dalam Matius pasal ke-13 dikatakan bahwa mereka disebut sebagai soferim atau gramateus yang artinya adalah ahli-ahli kitab. Ternyata semua murid Yesus sudah melewati proses kinuk atau tahapan-tahapan di dalam sistem pendidikan Yahudi kuno. Di mana yang pertama, mikra, anak usia 5 tahun masuk ke dalamnya. Mereka belajar membaca Taurat. Tingkatan kedua, umur 10 tahun, Misna. Mereka belajar kitab Misna di sana. Tingkatan ketiga, yaitu sampai pada usia 12 tahun pada zaman Yesus atau 13 tahun hari ini disebut sebagai tingkatan Talmud. Mereka belajar kitab Talmud di sana. Dan ketika mereka sudah lulus usia 12-13 tahun, maka mereka mendapat gelar sebagai bar mitzvah atau anak Taurat. Dan kemudian proses berlanjut terus. Ya, masuk ke dalam usia antara 20 sampai 30 tahun mereka belajar tentang Midrash. Dan inilah tahapan-tahapan bagi pendidikan Yahudi kuno. Dan setelah umur 30 tahun barulah mereka boleh mengajar atau mendapat otorisasi untuk mengajar. Jadi jelas murid-murid Yesus semuanya adalah orang-orang yang terpelajar di dalam pendidikan kitab Taurat dan Talmud di dalam sistem pendidikan Yahudi kuno. Ikutin terus yuk, at the Word Explore.